Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zatia Sara, nomor BP 17 11 02 10 16. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah usulan penelitian yang akan saya angkat. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video yang akan saya jelaskan mengenai penelitian yang akan saya angkat. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan tentang usulan proposal yang akan saya ajukan. Yaitu potret pengolahan keuangan nagari. Studi kasus Nagari Kotonanduo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pendahuluan yang pertama, yaitu latar belakang nagari. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpin secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat basandi sara basandi kitabullah, dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Kotonanduo. Kotonanduo adalah salah satu nagari di Kecamatan Batangkapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan berpusat pemerintahan nagari di Kampung Anakan. Sebelum dimekarkan nagari ini berada dalam wilayah Nagari Ampek Kotohile, Kecamatan Batangkapas. Sebelumnya nagari di Kecamatan Batangkapas terdiri dari 3 kenagarian, yaitu Nagari Ampek Kotohile, Nagari Ampek Kotomudiet, dan Nagari Talue. Akhirnya dimekarkan dan termasuklah Nagari Kotonanduo sebagai nagari hasil pemekaran di pesisir selatan. Luas nagari Kotonanduo 45 km persegi atau 12,5% dari luas wilayah Kecamatan Batangkapas. Nagari Kotonanduo berpendudukan 5.673 jiwa pada tahun 2020, terdiri dari 2.857 laki-laki dan 2.816 perempuan. Nagari Kotonanduo terdiri dari 4 kampung dan 10 aparat nagari dengan jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari 1 unit, fasilitas kesehatan puskesmas pembantu 2 unit, fasilitas agama masjid 6 unit, musyola 6 unit, dan wilayah wisata bahari 1 buah. Nagari Kotonanduo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dipimpin oleh Kepala Nagari atau pemimpin pemerintah nagari. Kelembagaan nagari terdiri dari Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari. Kerapatan Adat Nagari di sini dimaksud yaitu perwakilan nenek mama dan unsur alim ulama, unsur cadik pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang sesuai dengan adat salingkah nagari. Selain nama Kerapatan Nagari juga disebut dengan Badan Pemusyawaratan Nagari. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, fungsi dari Kerapatan Adat Nagari atau BPN Nagari
ini adalah mengawasi penyelenggaraan nagari, membahas dan menyepakati rancangan APB nagari. Kerapatan adat nagari ini dipimpin oleh Kapalo Nagari atau yang sering disebut wali nagari. Wali nagari sama dengan kepala daerah yang di luar wilayah Sumatera Barat. Wali nagari memiliki sebuah wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari, mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari, menetapkan peraturan nagari, menetapkan anggaran pembelanjaan nagari, membina kehidupan masyarakat, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan membina melestarikan yang dibantu secara langsung oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris, bendahara, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknisi yang dipilih oleh masyarakat nagari. Kepala nagari atau wali nagari dibantu oleh manti nagari, dibantu oleh kepala urusan, bendahara nagari, di balang nagari, dan kepala kampung atau jorong. Menurut Peraturan Bupati Pasal 1 Ayat 15 tahun 2016, salah satu tugas dari penyelenggaraan pemerintah nagari adalah mengelola keuangan nagari. Pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pemerintah nagari. Menurut Peraturan Bupati Pasal 1 tersebut, pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pengelolaan keuangan nagari menurut Peraturan Bupati Pasal 2 tahun 2016, pengelolaan keuangan nagari ini dilaksanakan agar pemerintah nagari dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan nagari didanai oleh keuangan nagari. Tentu semua ini ada pengelolaannya. Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, keuangan nagari, semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban nagari. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan nagari. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli nagari, alokasi anggaran, pendapatan dan belanja negara, hasil pajak daerah, dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, alokasi dana perimbangan, bantuan keuangan pendapatan, dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan, belanja kabupaten, hibah yang tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah lainnya. Pengelolaan keuangan nagari harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pengelolaan keuangan nagari ini agar terciptanya transparansi, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan dari dana nagari. Permasalahan pada penelitian ini yang akan saya angkat. Pada Jumat 24 Maret 2020, adanya dugaan penyelewengan dana nagari dan korupsi atas dana nagari tahun anggaran 2019 di Pesisir Selatan. Yang berita ini bersumber dari website konfesia.com. Pada tanggal 2 April 2020, Kejaksaan Pesisir Selatan periksa wali nagari Tarata atas dugaan korupsi dana nagari tahun anggaran 2019 terkait pembangunan Jalan Pinang Bali Riak yang dinilai tidak
beres yang berita ini bersumber dari website reputasiinvestigasi.com. Dari kasus penyelewengan dana negara dan korupsi, maka pengolahan keuangan negeri yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dalam negeri dan peraturan bupati. Karena tidak adanya kesesuaian antara Permendagri dan peraturan bupati, sering terjadi penyimpangan dalam suatu pengolahan keuangan desa. Antara lain banyak pembiayaan maupun belanja yang di luar peraturan yang ditetapkan, anggaran belanja nagari, dan perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Itu menurut Santoso pada tahun 2015. Berdasarkan kasus penyelewengan di Nagari Terata atas dugaan korupsi dan dana nagari anggaran 2019 yang berada di pesisir selatan, membuat penulis ingin melakukan penelitian pengolahan keuangan nagari di kantor Wali Nagari Kotonan II dan juga berada di pesisir selatan. Selain itu, kemudahan akses pada kantor Wali Nagari Kotonan II dan juga menjadi alasan lain peneliti melakukan penelitian di kantor Wali Nagari ini. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait dengan pengolahan keuangan nagari. Penulis ingin melakukan penelitian pengolahan keuangan nagari di Kotonan II yang diharuskan berpedoman kepada peraturan bupati yang terbaru tentang pengolahan keuangan nagari dan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah yang berjudul Potret Pengolahan Keuangan Nagari, Studi Kasus Nagari Kotonan II, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, apa sih rumusan masalah yang akan peneliti angkat? Dari kasus penyelewengan dana desa atau nagari dan korupsi, maka pengolahan keuangan nagari yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dalam negeri dan peraturan bupati. Karena tidak adanya kesesuaian atas Permendagri dan peraturan bupati, sering terjadi penyimpangan dalam suatu pengolahan keuangan nagari. Antara lain banyak pembiayaan maupun belanja yang di luar peraturan yang ditetapkan APBD, anggaran belanja nagari, dan perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Itu menurut Santoso 2015. Penulis mengungkapkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengolahan keuangan nagari di Kotonan II tahun 2021? Apakah berpedoman kepada peraturan bupati terbaru tentang pengolahan keuangan nagari dan Permendagri nomor 20 tahun 2018? Mengetahui bagaimana proses penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan keuangan nagari di Kotonan II. Mengetahui apakah kesesuaian antara proses penatausahaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di nagari Kotonan II dengan proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2020. Apakah faktor penghambat dalam melakukan pengolahan keuangan nagari pada tahun 2021? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang saya sebutkan, maka penulis mengungkapkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengolahan keuangan nagari Kotonan II pada tahun 2021. Untuk mengetahui peraturan yang dipedomani Nagari Kotonan II dalam pengolahan keuangan nagari.
Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Nagari Kotonanduo. Untuk mengetahui adanya kesesuaian antara proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Nagari Kotonanduo dengan proses penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2020. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan atau melakukan pengolahan keuangan nagari pada tahun 2021. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan wawasan ilmiah tentang pengolahan keuangan nagari. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi bahan referensi dan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengolahan keuangan nagari. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi pemerintah nagari, masyarakat, mahasiswa dan peneliti. Adapun manfaat tersebut adalah manfaat penelitian bagi pemerintah Nagari Kotonanduo. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah nagari untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam pengolahan keuangan nagari. Manfaat bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta dapat menjadi referensi dalam membuat bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang yang mengangkat tema penelitian yang sejenis. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai sistem pengolahan keuangan di Nagari Kotonanduo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, kita masuk ke kerangka pemikiran. Untuk mempermudah dalam melihat langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sebagai berikut. Dari pemerintah Nagari Kotonanduo, bagaimana sih pengolahan keuangan nagarinya? Yang mana kita bisa lihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dari yang langkah-langkah 5 tersebut, bagaimana sih kita menganalisis antara pengolahan keuangan Kotonanduo dengan pengolahan keuangan nagari. Nagari menurut Permendagri nomor 20 tahun 2020. Dari analisis tersebut dapat kita temukan yaitu hasilnya dan bisa kita simpulkan bagaimana pengolahan keuangan Nagari Kotonanduo. Selanjutnya kita masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena untuk mendapatkan pemahaman tentang menganalisa pengolahan keuangan Nagari Kotonanduo berdasarkan peraturan yang berlaku. Belum adanya indikator yang terukur layaknya pada pendekatan kuantitatif merupakan salah satu alasan dipilihnya pendekatan kualitatif ini. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti dapat melihat praktik pengolahan keuangan nagari dan mendeskripsikan bagaimana kesesuaian pengolahan keuangan Nagari Kotonanduo berdasarkan peraturan yang berlaku. Studi kasus merupakan desain penelitian yang dipilih. Desain ini dipilih agar peneliti dapat mengadakan penelitian
sebuah penelitian terhadap sebuah masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang mendalam, dan menyertai sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti memilih Nagari Kotonan Duo sebagai kasus penelitian karena berdasarkan kasus penyelewengan di Nagari Terata atas dugaan korupsi dan dana Nagari tahun 2000 anggaran 2019. Penelitian yang juga berada di pesisir selatan membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pengolahan keuangan nagari di kantor Wali Nagari Kotonan Duo yang juga sama-sama berada di pesisir selatan. Selain itu, kemudahan akses pada kantor Wali Nagari Kotonan Duo dan juga menjadi alasan lainnya peneliti melakukan penelitian di kantor Wali Nagari ini. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait dengan pengolahan keuangan nagari. Peneliti ingin melakukan penelitian pengolahan keuangan nagari di Kotonan Duo yang diharuskan berpedoman kepada peraturan Bupati terbaru tentang pengolahan keuangan nagari dan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Batasan penelitian. Untuk memfokuskan hasil penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini dilakukan pada Nagari Kotonan Duo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengetahui pengolahan keuangan nagari di Nagari Kotonan Duo pada tahun 2021. Untuk mengetahui peraturan yang dipedomani Nagari Kotonan Duo dalam pengolahan keuangan nagari dan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Nagari Kotonan Duo. Adanya kesesuaian antara proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Nagari Kotonan Duo dengan proses penatausaan, pelaporan, pertanggungjawaban, perencanaan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan apa faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan keuangan nagari pada tahun 2021. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis dapatkan dari wawancara dan observasi. Esterberg 2022 dalam Sugiono 2009 menyebutkan bahwa adanya beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan seperti wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengetahui pasti informasi apa yang akan diproses sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif. Jawabannya pun telah disiapkan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan wawancara semi-terstruktur lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara tidak struktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari, yaitu Wali Nagari, Perangkat Nagari, Sekretaris dan Bendahara, Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari, Kaur Perencanaan, Kepala Kampung, dan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan keuangan nagari. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara semi-terstruktur agar responden dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya terkait pertanyaan yang diajukan secara memungkinkan untuk dilakukan open-ended question. Ketika ada beberapa poin baru yang muncul dari jawaban wawancara. Wawancara penulis lakukan secara langsung dan wawancara melalui telepon.
untuk beberapa pertanyaan penelitian yang belum terjawab pada wawancara sebelumnya. Semua kegiatan wawancara, baik secara langsung maupun via telepon, penulis rekam guna untuk transkrip mendapatkan bukti konkret. Selanjutnya, untuk kegiatan observasi, penulis lakukan selama kegiatan PKL. Jenis observasi yang penulis gunakan adalah partisipan observer dengan berperan secara langsung dalam kegiatan pengolahan keuangan nagari Kotonan II. Keuntungan melakukan partisipan observer adalah penulis dapat memahami lingkungan kerja dan pengolahan keuangan nagari Kotonan II secara langsung. Kemungkinan terjalinnya hubungan sosial dan emosional antara peneliti dan objek beserta subjek yang diamati. Untuk data sekunder terkait dengan pengolahan keuangan nagari, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengolahan keuangan nagari. Selanjutnya, analisis data. Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam merumuskan hipotesis penelitian yang sesuai dengan data. Pada tahap ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, observasi, dan lainnya yang dilakukan secara langsung dalam penelitian ini. Kemudian data yang dikumpulkan dan diolah serta dianalisis secara komprehensif. Berikut analisis data yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama, transkrip wawancara. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di masing-masing bidang yang telah penulis tentukan, selanjutnya penulis merekap hasil wawancara tersebut dengan melakukan transkrip wawancara. Transkrip wawancara yang telah selesai dirapikan dan berikutnya dilanjutkan dengan melakukan coding atau kode. Coding ini agar penulis dapat mengorganisasikan dan mensistematiskan data secara lengkap dan detail sehingga memudahkan saat melakukan pengelompokan kutipan mana saja yang berkaitan dengan pengolahan keuangan nagari. Tidak hanya itu saja, segala temuan yang diperoleh dalam kegiatan wawancara akan penulis hubungkan temuan tersebut dengan teori yang sebelumnya pernah penulis paparkan pada bab 2 dalam video dalam penulisan bab 2, dan terakhir penulis akan mengumpulkan serta membuat saran atas analisis yang telah penulis lakukan. Selanjutnya, catatan lapangan dari pengamatan atau observasi. Catatan lapangan ini merupakan hasil dari observasi yang telah dilakukan penulis beberapa pengamatan terhadap objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan kegiatan yang dirasa perlu dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, guna untuk memudahkan penulis dan mensinkronisasikan antara data yang diperoleh di lapangan dengan konteks pengolahan keuangan nagari yang dibahas.